Oke Sobat Ekor, berjumpa lagi di program Mertamu. Nah, kali ini kita berada di kandang kambing Mas Her, tepatnya ada di Desa Duwet, Ngawen, Klaten. Nah, kali ini bersama Mas Her kita akan mengetahui lebih dalam tentang bagaimana Mas Her dalam mengelola kandang kambing yang luar biasa ini. Oke, langsung saja ikuti Mertamu pada episode kali ini. Oke, mari kawan-kawan. Oke Sobat Ekor, kembali lagi di program Mertamu. Kali ini kita ada di kandang kambing Mas Her Klaten. Dan di sebelah kanan saya sudah ada Mas Her. Halo Mas Her, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Iya, gimana kabarnya Mas Her? Alhamdulillah sehat. Ya, kali ini teman-teman bersama Mas Her kita akan mengulik tentang dunia perkambingan. Kita akan mengulik tentang rahasia Mas Her dalam berternak kambing. Begitu Mas Her? Siap. Oke, langsung saja kita akan ngobrol sama Mas Her. Mas Her sekarang lagi apa ini kesibukannya ini? Kalau pagi ini ya sudah nyantai. Oke, sudah nyantai karena tadi pagi sudah selesai kandang, pekerjaan kandang sudah selesai ya nyantai. Oke, berarti kita siap untuk ngobrol ya Mas Her ya. Oke, siap. Nah, Mas Her, kenapa ini di saat ini kan banyak sekali apa namanya usaha-usaha berternak itu kan? Iya. Kenapa Mas Her sendiri memilih untuk berternak kambing? Oh iya. Iya. Ini kan apa termotivasi Mas ya, termotivasi memang kalau domba, kambing itu kan hewan yang luar biasa ya. Ini kan kita berawal dari 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu, Pak. Berarti di tahun 2010 ya. 2010 ya. 2010 itu kita mencoba karena motivasi dari teman-teman juga karena di waktu itu kan belum banyak yang menggarap Kambing. terutama untuk peternakan kambing. Domba lah, domba seperti itu. Baru 1-2 di lingkungan sini yang dalam lingkup skala besar. Adanya kan di konvensional ya, kalau yang ada 10, 5 itu pun sangat jarang. Dan kita termotivasi untuk ini mendirikan peternakan kan begitu. Dan alhamdulillahnya ya sampai saat ini bisa berkembang dengan baik dan bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain yang mau beternak. Kita juga bisa untuk memberikan ya pengalaman lah begitu ya. Oke, jadi memang karena termotivasi tadi ya, termotivasi untuk berternak kambing. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Her, awal mula Mas Her itu berkecimpung dalam dunia peternakan kambing itu berawal dari mana dan perjalanannya seperti apa? Tentu kan setiap usaha yang sukses itu pasti ada perjalanan dan ada historis yang luar biasa. Nah, Mas Her sendiri bagaimana sejarah dari peternakan kambing Mas Her ini? Sejarah di awal kan waktu kecil juga apa ya memelihara ya, beberapa saja kecil ya, tapi masih konvensional dan lingkup kecil kan gitu. Kemudian setelah ini lulus sekolah mungkin ya. Berarti tahun berapa itu Mas lulus sekolah? Lulus sekolah tahun berapa? 2000 berapa ya? 2000 berapa? Agak lupa ya. sudah yang lalu-lalu ya. Iya. Dan itu apa kita berawal itu kita belajar juga dari teman-teman di Jogja dulu. Kita dimotivasi untuk ke sana untuk belajar sebelum nanti buka peternakan yang cukup besar. Nanti belajar dulu ke ahlinya kan di Jogja. Dan ya alhamdulillah di sana banyak pengalaman, banyak ilmu yang bisa diserap dan bisa diterapkan begitu. Dan sampai saat ini masih bisa bertahan ya karena kegigihan juga ya. Jadi tidak pantang menyerah kan begitu. Ya barangkali di dinamika di peternakan ada 1-2 yang sakit, ada yang mati kan gitu. Tapi perjalanan ya itu apa namanya? pengalaman di dunia perkambingan seperti itu. Ya alhamdulillahnya bisa bertahan sampai saat ini. Dulu pertama kali sebelum saat ini kan banyak banget kambing ya, masih hampir 100 lebih ini. Dulu pertama kali punya berapa dulu Mas? Dulu pertama itu ya 50-an. 50-an itu kemudian ya berkembang, artinya ada pergantian gitu, karena ada hal-hal yang harus diganti kan, misalnya bibitnya kurang baik ya diganti kan gitu. Dan ya
dari 50 itu berkembang. Nah, berkembang karena di saat itu kan di momen Idul Adha Mas ya. Iya. Itu di tahun kedua ketiga itu ada tantangan juga. Mas, kita siapkan 300 G. Iya. 300 ekor. Padahal 300 dulu ekor. baru ada 50-an ya. 50-an diminta untuk 300 ekor. Ya kita siap saja karena kita sudah punya teman-teman ya, artinya kan kita punya relasi jaringan yang itu bisa saling mensupport, bisa saling membantu. Akhirnya ya bismillah siap kita kirim di luar kota, permintaan di luar kota. Perdana itu Mas. Perdana itu. Mantap, bikin semangatnya itu. Iya iya. Nih teman-teman, Mas Her ini sangat luar biasa. Sebelum berkecimpung untuk berdunia peternakan tentu harus siap sinau ya Mas. Wani sinau dulu. Itu harus itu penting ya. Rumus ya Mas Her. Rumus karena segala sesuatu itu kan butuh skill Mas. Iya, untuk betul. menyiapkan itu butuh skill. Mantap. Teman-teman jangan lupa Mas Her berpesan bahwa setiap apapun yang harus kita lakukan harus kita memiliki skillnya. Oke. Itu perjalanan singkat tentang usaha peternakan kambing Mas Her. Lalu kita akan kulik nih teman-teman. Ada jenis-jenis kambing apa aja yang Mas Her miliki nih Mas? Oh iya. Iya. Kalau ini kan ada model kambing ya. Ini yang kambing yang ini Mas. Tidur-tiduran ini ya. Ini ada kambing crossing bur. Oh. Crossing bur itu kan kalau beberapa tahun lalu ngetren itu ya. Dan harganya mahal. Ada juga kambing F1 Dorper. Yang mana Mas? Belakang ini. Ini yang tanduk-tanduk itu. Oh. Itu F1 Dorper. Dan kita kembangkan itu karena dinilai teman-teman itu dagingnya lebih banyak dan karkasnya lebih banyak. Kita ingin coba itu. Dan ada juga kambing Garut ini, betina Garut. Ada Gibas sebelah sana juga ada. Gibas itu yang kalau orang Jawa gembel ya Mas? Gembel. Ekornya tebel. Oh, ekornya tebel. Gede itu ya, itu Gibas. Jadi memang baru mengembangkan banyak jenis kambing di sini, iya. Terutama yang ini tadi yang pejantannya pakai F1 Dorper. Oh, berarti dicampur, disilangkan. Kan model koloni nanti Mas. Iya. Ini kan satu kotak ini ada 1 jantan 2 jantan, nanti betinanya dimasukkan dan nanti tinggal nunggu aja beberapa bulan nanti dipisah, ada ruang persalinan sendiri. Wih, luar biasa teman-teman. Iya, ruang persalinan sendiri, nanti satu kotak 1 domba yang siap melahirkan begitu. Nah, ini saat ini udah berapa kambing nih Mas? Ini berapa nggih? Ya pastinya belum tak hitung ulang. Kurang lebihnya kurang lebih 160-an. 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 Ya terkurangkan dengan momen kurban kemarin ya. Nah, tentu gini Mas Her, kalau orang-orang yang berternak kambing itu kan biasanya kalau nggak kambingnya dibawa ke ladang atau ngarit ya bahasanya ngarit, cari rumput. Nah, kalau Mas Her sendiri dengan jumlah kambing yang banyak ini kira-kira ada jadwal untuk ngaritnya sendiri atau ada strategi pakan ya Mas? Lah itu penggunaan pakan Mas Her itu seperti apa? Iya. Memang yang sebelum dimulai ternak ya. Ini kesimpulan dari kita belajar itu sama teman-teman yang lain itu memang disiapkan dulu faktor pakan ya. Faktor pakan karena itu harus disiapkan dulu karena itu hal yang penting. Pakan sudah siap, kemudian kandang, baru nanti hewannya ataupun domba atau kambingnya. Nah, kalau kita buat pakan, jadi untuk mensiasati jumlah hewan yang banyak biar tidak terlalu repot juga, kita membuat pakan sendiri kan. Jadi dibuat selasa ataupun fermentasi kan begitu. Walaupun nanti ada tambahan hijauan terkhusus untuk breeding ataupun pembiayaan. Ya, pembiayaan. Jadi kita buat pakan itu paling seminggu 2 kali atau sekali untuk kebutuhan 1 minggu kan begitu. Dan kita juga menanam rumput di ladang, di sawah begitu kan. Ada jenis odot dan yang lainnya. Begitu. Dan kaitannya dengan pakan juga sih ya. Karena kan kita bagaimana bisa buat pakan itu roda apik ya, bukan kualitas berkualitas ngoten, tapi dari lingkungan sekitar kita, dari limbah-limbah pertanian kan begitu bisa digunakan. Misalnya apa itu Mas? Nah, kalau di sini kan banyak menanam jagung ya, jagung kemudian kita ambil tebonnya ataupun pohonnya itu, batangnya itu, ataupun nanti dari limbah kulit kacang hijau kan juga bisa. Kalau dulu kan banyak yang dibakar Mas ya, dibakar itu kok iman-iman banget kalau itu dibakar. Akhirnya kita mencoba untuk dibuat pakan toh. Sekarang nggak ada yang dibakar dan juga sudah bernilai ekonomis. Jadi tidak ada limbah pertanian yang terbuang, bahkan justru malah dapat uang dari mengumpulkan hasil limbah pertanian. Limbah organik itu ya Mas ya.
Nah itu metodenya gimana Mas? Itu digiling atau? Kalau kita pakai giling atau chopper gitu. Jadi misalkan ada tebon ataupun odot atau pakcong yang lain itu kita giling. Giling biar nanti semua bisa termakan. Termakan habis kan begitu. Ya, di drum-drum itu kan apa namanya tempat penyimpanan pakan ya. Nah, itu biar awet juga bisa berbulan-bulan kalau memang itu disimpan sampai berbulan-bulan. Itu pun juga nanti tergantung dari berapa jumlah hewannya. Tentu juga ada apa campuran fragmentasi. Oh iya ada, itu kan juga ada probiotiknya, kemudian ada limbah pertanian termasuk katul kan juga kita gunakan, kemudian ketela pohon juga kita gunakan itu. Itu apa namanya aplikasi dari yang jenengan sinau di Jogja itu Mas. Luar biasa. Di Jogja sama yang lainnya intinya. Sebelum mulai itu dolan-dolan, barangkali jenengan bisa juga begitu. Dari dolan-dolan itu akan menemukan ide, oh saya pengen begini. Jadi mencampurkan mencampurkan antara yang di sana dicampurkan jadi satu. Bisa jadi secara mekanisme di kandang sini berbeda dengan mekanisme di kandang di yang lain begitu. Ya, memang tiap peternak itu menemukan ritmenya sendiri. Betul. Tapi pada garis dasarnya itu sama. Jadi mengamati modifikasi melakukan. Luar biasa teman-teman. Ini Mas Her itu tadi kita ngobrol sejarah sudah dengan Mas Her, kemudian jenis-jenis kambing sudah, strategi pakan Mas Her juga sudah. Nah saat ini kita bahas ini Mas, strategi penjualan dan marketing dari Mas Her, karena kalau Mas Her berternak banyak kambing kan otomatis harus ada yang dijual, karena memang ada apa namanya ritme untuk penjualan. Nah itu strategi marketing dari Mas Her sendiri seperti apa Mas? Kalau strategi ya itu umum-umum saja. Yang pertama kan nanti ke pasar ya. Pasar itu kan ada beberapa momen Mas. Momen harian itu kan untuk warung-warung sate itu kambing. Itu genah ya, genah jelas itu. Kemudian yang kedua itu momen ya event-event akikoh. Kan sekarang alhamdulillah kan untuk semangat berakikoh kan cukup tinggi antusiasnya. Gitu. Dan itu menjadi peluang kita. Kemudian momen tahunan. Kemudian yang lanjutnya itu di momen kurban. Momen tahunan itu ya. Itu ya paling tidak peternak itu tidak melewatkan momen ini juga. Dan itu hal yang penting. Di sisi lain tingkat penjualannya tinggi dan harganya juga lebih juga. Itu. Jadi disiapkan untuk itu. Dan yang lain nanti kita juga bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Karena kan kita punya jaringan Mas ya. Jadi ternak itu ya tidak sendiri tapi bersama-sama. Misal nanti sini butuh agak banyak bisa calling teman yang lain gitu kan. Misalkan teman yang lain butuh banyak bisa sini juga bantu kan begitu. Jadi bisa saling mensupport. Oh iya. Mantap luar biasa. Nah, dalam 1 bulan nih Mas. Kalau dalam 1 bulan itu Mas Her sendiri itu bisa menjual berapa kambing? Ya berapa ya? Ya ada yang 25, ada yang sampai 30, ada yang kadang 50. Itu belum bisa dipastikan. Itu dalam bentuk kambing yang masih utuh ya, maksudnya belum kayak akikoh. Ya itu terhitung ekor ya Mas. Itu ekor ya, ada yang memang itu masih hidup di orang itu masih hidup, ada yang sudah matang. Karena kita kan juga larinya ke akikoh juga dan untuk kebutuhan pesta juga Jadi kebanyakan itu sudah matang. Jadi pesan kambing milih ini maksudnya dimasak apa begitu dan mau dikirim hari apa jam berapa kita siapkan. Kalau mekanisme dari pesanan akikoh itu gimana Mas? Mekanisme kita kan juga buat paketan ya Mas. Paket-paketan silakan milih sendiri paketnya seperti apa, kebutuhan jenengan berapa ataupun sesuai anggaran. Anggaran yang memang layak minimal untuk akikoh. Minimal berapa itu Mas kalau anggaran minim? Minimal saya 2 juta. Kalau maksimal? Maksimal tidak terhingga. Kalau jenengan pernah ada yang akikah itu 18 juta 2 ekor. Belum pernah dengar sih. Tapi ada. Luar biasa. Ada itu kemarin ada. Ya karena sini nggak ada hewannya tuh, saya harus hunting keluar ada. Tapi lebih dari 2 ekor. Iya, 2 ekor itu. 2 ekor 18 juta. Ya. Wow. Itu. Ini teman-teman. Gimana itu kalau orang sudah tidak memikirkan angka ya, dia memikirkan ibadah, dia pengennya dia yang terbaik dan dia punya kemampuan ya, dia milih yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Luar biasa teman-teman, ini Mas Her punya
banyak strategi dalam penjualan hewan kambing ya Mas. Tidak hanya dijual harian dalam bentuk ekor, tapi juga ada akikah, juga ada kurban dan sebagainya. Momentum-momentum itu menjadi strategi penjualan daripada Mas Her. Nah, Mas Her, untuk penutup ini Mas Her, pesan daripada para pemuda dari Mas Her tentang pengusaha itu seperti apa? Ya ini terfokus ke peternakannya ya. Peternakannya ini memang ya yang kita inginkan itu anak-anak muda berperan di sini, karena ini salah satu ya gawean begitu Mas. Kalau ditekuni insya Allah ada hasilnya. Ya majada wajada. Ya insya Allah ketika kita yang anak muda ini bisa berkontribusi di sini, ya insya Allah nanti hasilnya ya alhamdulillah itu bisa untuk kedepannya ya, menyiapkan masa depan. Karena sisi lain peluang-peluang di bidang peternakan khususnya di domba atau kambing itu masih sangat terbuka lebar. Ya intinya semangat, kemudian tidak pantang putus asa, kemudian dan terus belajar. Siap belajar ya. Siap belajar. Iya, belajar insya Allah nanti akan menemukan. Wah, itu pesan dari Mas Her kawan-kawan untuk para pengusaha muda yang mau belajar ya, khususnya di dunia peternakan. Mungkin dari Mas Her sendiri juga membuka peluang bagi siapa yang mau belajar bisa datang di kandang Mas Her. Betul Mas Her? Siap pokoknya. Siap, luar biasa. Ya, kita juga beberapa ini kan sering kesini anak muda itu yang pengen belajar. Ya kita siap fasilitasi dan termasuk juga di program-program pemerintah terkhusus di desa-desa pemberdayaan di masyarakat gitu. Itu kan ada di desa dan kemudian kita bantu support dari hewannya, kemudian bagaimana cara membuat pakannya dan lainnya gitu. Insya Allah siap lah. Oke, mantap. Ini teman-teman siapa yang mau belajar tentang peternakan kambing bisa datang ke kandangnya Mas Her. Siap. Oke Mas Her, untuk ngobrol kali ini kita cukupkan karena udah banyak banget obrol pada siang hari ini. Dan sebelum kita closing dan saya pamitan, boleh dong Mas saya diajak jalan-jalan ke lingkungannya. Boleh banget. Oke, siap. Teman-teman Avivor, kita akan ikuti Mas Her untuk berkeliling kandang. Nah ini ruang apa ini Mas Her? Ya, ini ruang bersalin ya. Kita siapkan untuk domba-domba yang memang siap untuk melahirkan. Jadi dari koloni nanti yang kambing atau domba itu sudah siap melahirkan, kita pindah ke kandang persalinan dan dia akan melahirkan di sini. Dan insya Allah aman ketika tidak dengan koloni. Nanti khawatir kalau di koloni kan terinjak-injak yang lain. Karena kita banyak sendirikan di sini. Nanti jadi satu kotak ini ada maksimal dua. Nah teman-teman, di sini ada ruang khusus untuk bersalin ya Pak Mas Her ya. Karena memang dipisahkan dari kandang koloni biar tidak terinjak-injak oleh teman yang lain. Nyaman lah kalau ini. Oke, next kita ikuti Mas Her kawan-kawan. Nah ini. Kalau ini juga masih ini Mas, masih ruang bersalin ya ini? Ya, ini masih ruang bersalin semua ini nanti. Kalau ini? Semua ini sama rencana. Iya. Ruang bersalin. Ini sudah beranak, ini ada yang 2, ada yang 3. Ini 2. Mana ada yang 4 gitu. Sampai mati 1. Jadi macam-macam ya Mas ya? Iya. Nah, ini model crossing dorper. Bur ini ya. Ini bur. Ini enggak terlihat ya. Yang gede ini. Nah, ini. Bersih. Iya. Ini biar enggak melompat sih. Oh, bisa. Bisa melompat. Nah, ini. Kalau yang ini? Kalau ini atau mau masuk di sini aja atau masuk? Di sini aja ya. Kalau ini F1, ini F1 dorper. Kalau F1 dulu kita dapatnya dari asli FB, artinya full blood. FB itu full blood dorper, kemudian diselangkan dengan betinanya Garut. Hasilnya seperti ini. Yang kambing dibuat perkelahian itu Mas? Ya, kalau di sananya kalau di Garut begitu, aduan ya. Domba aduan. Kalau kita ini tidak untuk aduan. Dagingnya emang banyak ya Mas ya? Ya begitulah, untuk karkasnya lebih banyak dan dagingnya itu katanya lebih baik katanya. Kita juga belum menyembelih. Baru pengembangan baru pengembangan pertama, jadi belum ini. Kalau disembelih ini masih eman-eman. Oh iya. Eman-eman karena duitnya juga gede. Oh iya betul. Kalau 6,5. 6,5 ya Mas. Dorper ini guys, ini
kambing dolper. Sebetulnya ini kita mau diajak masuk sama Mas Her, tapi saya sendiri takut karena nyeruduk-nyeruduk ya Mas Her ya. Oke. Oke, next kita kemana Mas? Kalau yang ini? Ya, ini kandang koloni lah, koloni cempe-cempe yang sudah ini kan kita jadikan satu lagi di sini. Siap dicampur berarti. Ya, di sini. Nah, sini juga seperti itu. Kalau jenis kambingnya Mas? Ini Garut ini. Garut ya Mas? Garut, cuma pejantannya kita pakai yang F1 Dorper. Berarti nggak ada yang ini, apa tanduknya? Tanduknya nanti kalau yang jantan biasanya keluar tanduknya. Kalau yang betina paling keluar tapi sangat kecil. Nggak panjang ya Mas? Iya, nggak panjang kalau betina. Kalau ini sudah ke fattening ini. Kalau sana kan tadi kandang-kandang untuk breeding ya. Ini fattening untuk pengemukan. Nanti cempe-cempenya ataupun bakalan dibesarkan di sini. Berarti ini khusus kandang untuk penggemukan. Ya, penggemukan. Kalau penggemukan itu nanti ada pakan-pakan khusus nggak Mas? Ya, hampir sama. Hampir sama ya? Dengan yang tadi, hampir sama. Ya, cuma nanti dari nilai gizinya ditambah. Oh, nilai gizi nutrisinya ditambah. Okay. Untuk mempercepat pertumbuhan daging toh, maka harus gizinya lebih baik. Jadi pakan itu per jenis juga per umur itu udah mulai dipetakan ya? Iya, kebutuhannya kan sudah berbeda. Iya. Kalau bayi itu kan misalnya bubur, kan pisang. Iya, sun itu. Kalau ini Mas, ini pakan yang jenis apa ini Mas? Kalau ini hampir sama, ini pakai bahan bakunya pakai tepung jagung sama odet itu. Ya, karena bahannya yang tersedia itu nanti kan bisa berkembang ke yang lain. Ya, jadi kalau teman saya itu membahasakan kearifan lokal bahannya. Ini guys, gitu. Jadi Mas Her itu sudah mulai memetakan pakannya, mulai dari umur kecil, proses pengembangbiakan sampai penggemukan itu udah khususnya Mas, pakan khususnya. Betul. Sesuai nutrisi dan gizi yang dibutuhkan. Oke, kita lanjut Mas Her. Oke, ya. Untuk pakannya yang tadi kita sampaikan itu begini, di model silase ataupun fermentasi gitu kan. Fermentasi. Model begini itu bisa awet, beberapa bulan lah. Kalau ini memang kedap, tutup rapat itu insya Allah bisa tahan lama. Ada bisa ditampung ya Mas? Iya, jadi begini, grupnya buahnya itu bisa awet dan lebih efektif waktunya juga. Dan tempatnya juga bisa ditata rapi sedemikian rupa, enggak kelumburan suket-suket itu. Betul sekali. Wah, ini khususnya para pengembang biak dan peternak kambing bisa dicontoh ini strategi dari Mas. Betul kan, sudah banyak yang menerapkan seperti ini, sudah banyak. Ya, ini salah satu metode untuk pengawetan pakan. Ya, ada yang memang itu fresh, artinya rumput dari sawah itu diambil kemudian dikasihkan langsung juga ada. Ini satu metode aja, jadi tidak harus dengan ini juga. Salah satu metode yang diterapkan Mas. Kalau satu drum ini untuk berapa jumlah kambing? Kalau satu drum ini untuk satu kambing itu 25 hari. 25 hari, satu kambing? Jadi kan bisa ngitung sendiri, misalkan 10 kambing berapa kan bisa. Iya, oke. Ini kohe, artinya kohe atau kotoran hewannya. Kotoran hewan. Ini juga bermanfaat. Nanti bisa ke pertanian. Gitu. Jadi misalkan kita nanam di sawah gitu kan, nanti hasilnya limbahnya bisa dipakai untuk pakan hewan, kemudian kohenya bisa untuk nutrisi tanaman di sawah. Kalau misalkan Mas tadi kan Mas Her bilang untuk bisa menanam rumput sendiri ya Mas. Ini bisa digunakan untuk nanam rumput juga Mas. Salah satunya untuk itu, untuk memupuk rumput yang kita tanam di sawah ataupun di ladang. Luar biasa ini teman-teman, karena memang Mas Her itu bisa Mas membuat siklus mulai dari pakan hingga kotoran hewan pun bisa menjadi pakan lagi itu Mas ya. Jadi memang dua ini ya, pertanian sama peternakan itu memang dua hal yang memang saling bersinergi, berkaitan artinya. Dari pertanian nanti juga ke peternakan juga ke pertanian. Dalam hal ini adalah kohenya atau kotoran hewannya. Dan Mas Her ini teman-teman, Mas Her ini lingkungan yang digunakan adalah lingkungan perdesaan ya Mas. Sehingga kalau saya di sini tadi tidak merasa terganggu atas bau yang dikeluarkan oleh peternakan kambing dari Mas Her. Maka dari itu Mas Her menggunakan metode siklus tadi Mas, siklus fragmentasi pakan sehingga tidak terlalu bau tentang dunia peternakannya Mas Her. Oke, kawan-kawan, sudah cukup banyak sekali saya belajar dengan Mas Her ya. Sudah mulai dari kita belajar sejarah Mas Her itu dari awal hingga saat ini sukses menjadi pengusaha peternak kambing, kemudian jenis-jenis kambing sampai fragmentasi pakan hingga membuat siklus pakan hingga kotoran hewan pun digunakan seperti apa untuk membuat pakan sendiri ya Mas Her ya. Nah,
cukup sampai di sini Mas Her, dari kami FV4. Apabila ada salah katanya saya bertamu di sini, mohon maaf, dan terima kasih atas saran, pengalaman dan juga cerita-cerita inspirasi dari Mas Her. Mudah-mudahan dapat memberikan semangat dan motivasi kepada para pemuda. Begitu Mas Her, ada yang ingin disampaikan? Cukup. Oke. Kembali, siap, terima kasih Mas Her. Terima kasih juga sudah hadir di kandang kita. Oke, siap. Seperti ini apa adanya. Siap. Nanti teman-teman muda siap untuk datang ke kandangnya Mas Her. Siap, welcome. Terima dengan tangan terbuka. Oke, siap. Oke, begitu teman-teman, kami dari FV4 bertamu dan juga ada dari Mas Her. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.